Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Rina tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah drastis setelah menikah dengan Arman. Awalnya, pernikahan mereka berjalan lancar, penuh kebahagiaan dan harapan akan masa depan yang cerah. Arman adalah pria yang sopan, perhatian, dan terlihat sangat mencintai Rina. Namun, semua itu berubah ketika mereka mulai tinggal bersama mertuanya. Ibu ingin kalian tinggal di rumah ini dulu, biar hemat, kata Arman ketika mereka sedang membicarakan tempat tinggal sebelum menikah. Rina tidak keberatan. Sebagai anak yang berbakti, dia pikir tinggal bersama mertua adalah keputusan yang masuk akal, apalagi demi membantu keuangan keluarga kecil mereka. Namun, hari pertama Rina tinggal di rumah mertua langsung memberikan gambaran akan kehidupan yang berbeda. Rina, kalau pagi begini, jangan malas-malasan di kamar. Kamu kan sekarang sudah jadi istri Arman, harus tahu kewajibanmu, ujar ibu mertuanya, Bu Mirna, dengan nada sinis. Rina yang baru saja bangun langsung merasa kikuk. Dia mengira mertua akan memberinya waktu untuk beradaptasi, tetapi ternyata harapan itu salah besar. Hari-harinya segera diisi dengan tugas-tugas yang tidak ada habisnya. Rina, tolong setrika baju ini semua. Kamu kan di rumah saja, harusnya bisa bantu-bantu, kata Bu Mirna suatu pagi sambil menunjuk setumpu pakaian. Rina, lantainya kok belum dipel? Rumah ini harus selalu bersih, tambahnya di hari lain. Semakin hari, tugas-tugas itu bertambah berat. Rina diminta mencuci pakaian seluruh anggota keluarga, membersihkan dapur, memasak, hingga menjaga anak-anak tetangga yang sering bermain di rumah. Semua itu dia lakukan tanpa bantuan siapapun, sementara Bu Mirna hanya duduk santai menonton televisi atau bergosip dengan tetangga. Awalnya, Rina mencoba mengutarakan perasaannya kepada Arman. Mas, aku capek sekali. Ibumu selalu menyuruhku ini itu. Aku merasa seperti pembantu di rumah ini, ungkapnya suatu malam. Namun, Arman hanya menghela napas. Rina, kita harus bersabar. Bagaimanapun, mereka orang tua kita. Anggap saja ini ujian, jawabnya tanpa menunjukkan niat untuk membantu. Rina kecewa. Dia merasa suaminya tidak memahami penderitaannya. Arman selalu beralasan bahwa dia sibuk bekerja dan tidak bisa ikut campur urusan rumah. Hari demi hari, rasa lelah dan kesepian mulai menggerogoti hati Rina. Puncaknya terjadi ketika Rina secara tidak sengaja memecahkan piring saat sedang mencuci. Suara pecahan itu langsung menarik perhatian Bu Mirna yang segera keluar dari ruang tamu dengan wajah penuh amarah. Kamu ini bagaimana sih? Tidak bisa kerja sama sekali. Pantas saja kamu hanya lulusan SMA, semprotnya tajam. Rina terdiam. Hatinya terasa ditusuk mendengar ucapan itu. Dia ingin membalas, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Di tengah rasa terlukanya, Rina memutuskan untuk menguatkan hati. Dia menyadari bahwa melawan dengan cara kasar hanya akan memperkeruh keadaan. Sebaliknya, dia mulai menyusun rencana untuk membalas dendam dengan cara yang lebih elegan. Rina mulai mengamati kebiasaan Bu Mirna dan anggota keluarga lainnya. Dia menyadari bahwa mereka sangat bergantung padanya.
Dari makanan hingga kebersihan rumah, semua bergantung pada tangan Rina. Dia tahu bahwa mereka tidak akan bisa hidup nyaman tanpanya. Namun, Rina tidak ingin membuat mereka menderita secara langsung. Dia ingin memberikan pelajaran yang membuat mereka benar-benar menyesal atas perlakuan mereka padanya. Dengan penuh tekad, Rina mulai merencanakan langkah-langkahnya. Hari-hari berlalu, dan Rina terus menghadapi tuntutan dari Bu Mirna. Pagi hari adalah saat yang paling sibuk. Rina harus bangun lebih awal dari siapapun untuk menyiapkan sarapan, mencuci piring yang kotor dari malam sebelumnya, dan memastikan rumah dalam keadaan bersih. Tidak ada waktu untuk dirinya sendiri, bahkan sekadar menikmati secangkir teh tanpa gangguan pun terasa mustahil. Rina, kamu ini kenapa masakanmu selalu hambar? Lain kali, belajar masak yang benar, sindir Bu Mirna suatu pagi sambil mengaduk sup ayam yang sudah dimasak Rina. Tak hanya itu, Bu Mirna sering membanding-bandingkan Rina dengan menantu lain dari tetangga sekitar. Lihat tuh, menantu Bu Yati. Dia pintar masak, rajin bersih-bersih, dan tidak pernah mengeluh. Kalau kamu, semua serba setengah-setengah, katanya suatu hari dengan nada merendahkan. Rina hanya tersenyum kecil, meskipun hatinya panas mendengar kata-kata itu. Dia mulai belajar untuk menahan diri, menyimpan rasa sakitnya dalam diam. Namun, di balik semua perlakuan buruk itu, Rina mulai menyadari sesuatu. Keluarga ini sepenuhnya bergantung padanya. Jika Rina tidak memasak, tidak ada yang makan. Jika Rina tidak membersihkan rumah, maka rumah akan berantakan. Bu Mirna dan anggota keluarga lainnya tidak pernah benar-benar belajar untuk mandiri. Menyadari hal itu, Rina mulai melihat celah untuk memutar keadaan. Dia mulai memperhatikan kapan dan bagaimana Bu Mirna menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Bu Mirna selalu ingin terlihat berkuasa, tapi sebenarnya dia tidak bisa apa-apa kalau aku berhenti, pikir Rina dalam hati. Dia menyusun rencana pelan-pelan, memastikan semuanya berjalan dengan sempurna. Rina tidak ingin mengambil langkah yang gegabah, karena dia tahu jika salah strategi, justru dia yang akan disalahkan. Kesempatan itu datang ketika Rina sengaja melambatkan pekerjaannya suatu pagi. Biasanya, dia sudah selesai mencuci piring dan memasak sarapan sebelum jam 7. Tapi kali ini, dia sengaja mengambil waktu lebih lama untuk mencuci piring, membiarkan meja makan kosong lebih lama dari biasanya. Rina, kamu ini kenapa lambat sekali? Kami jadi tidak bisa sarapan tepat waktu, teriak Bu Mirna dengan nada marah. Oh, maaf, Bu. Saya tadi merasa kurang enak badan, jadi agak lambat, jawab Rina dengan suara lemah. Bu Mirna terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan kebingungan karena selama ini Rina tidak pernah mengeluh sakit atau lelah. Setelah itu, Rina mulai mengulang strategi ini dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang dia sengaja tidak menyelesaikan pekerjaan tertentu, seperti menyapu halaman atau menyetrika pakaian, dengan alasan merasa terlalu capek. Lama-kelamaan, anggota keluarga lain mulai merasa terganggu. Mereka terbiasa dengan kenyamanan yang Rina berikan, sehingga ketidakhadirannya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah menjadi pukulan besar. Di sisi lain, Rina juga mulai menunjukkan kemandiriannya di luar rumah. Dia mulai mengikuti kursus kecil-kecilan secara diam-diam, belajar membuat kue dan kerajinan tangan. Dari sini, dia mulai menghasilkan uang tambahan. Setiap hasil dari usahanya disimpan dengan rapi, tanpa ada yang tahu. Mas, aku ingin belajar buat kue. Siapa tahu bisa aku jual nanti, kata Rina kepada Arman suatu malam. Arman, meskipun awalnya tidak terlalu mendukung, akhirnya mengiyakan. Kalau itu bisa bikin kamu lebih senang,
Ya coba saja, katanya dengan acuh. Rina pun memanfaatkan waktu luangnya dengan baik. Dia mulai membuat berbagai macam kue dan menjualnya kepada tetangga. Pesanan semakin banyak, dan perlahan-lahan dia menjadi mandiri secara finansial. Sementara itu, kondisi di rumah mulai berubah. Bu Mirna dan anggota keluarga lainnya mulai merasakan dampak dari perubahan sikap Rina. Rumah yang biasanya bersih kini sering berdebu. Pakaian yang biasanya sudah disetrika rapi kini dibiarkan menumpuk. Rina, kenapa kamu tidak menyapu halaman? Rumah ini jadi kotor, keluh Bu Mirna suatu pagi. Oh, maaf, Bu. Saya sedang sibuk mengerjakan pesanan kue, jawab Rina dengan tenang. Bu Mirna tidak bisa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa kue-kue yang dibuat Rina membawa pemasukan untuk keluarga, sehingga tidak ada alasan untuk melarangnya. Namun, situasi ini membuat Bu Mirna merasa frustrasi. Dia mulai menyadari betapa pentingnya peran Rina dalam menjaga keseimbangan rumah tangga. Suatu hari, ketika Rina sedang sibuk menyelesaikan pesanan kue, Bu Mirna datang menghampirinya dengan wajah penuh penyesalan. Rina, kamu sibuk sekali, ya? Apa yang bisa ibu bantu? Tanyanya dengan nada pelan. Rina hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bu Mirna, yang selama ini hanya tahu memerintah, kini menawarkan bantuan. Oh, tidak apa-apa, Bu. Saya sudah terbiasa, jawab Rina dengan senyum tipis. Namun, di dalam hatinya, Rina merasa puas. Dia tahu bahwa usahanya selama ini tidak sia-sia. Perlahan tapi pasti, Bu Mirna mulai menyadari kesalahannya. Rina memutuskan untuk memberikan pelajaran terakhir. Suatu hari, dia berpura-pura mengemas barang-barangnya dan berkata kepada Bu Mirna, Bu, saya merasa sudah tidak mampu tinggal di sini. Saya ingin fokus pada usaha saya dan mencari tempat tinggal sendiri. Bu Mirna langsung panik. Rina, jangan pergi. Kami butuh kamu di sini. Kami tidak bisa hidup tanpa kamu, katanya dengan nada penuh permohonan. Rina menatap Bu Mirna dengan mata yang penuh ketegasan. Bu, selama ini saya hanya ingin dihargai. Saya bukan pembantu, tapi anggota keluarga. Jika ibu bisa memperlakukan saya dengan baik, saya akan tetap tinggal, katanya. Bu Mirna langsung menangis dan meminta maaf. Maafkan ibu, Rina. Ibu sudah banyak berbuat salah padamu. Tolong jangan tinggalkan kami, katanya sambil memegang tangan Rina. Setelah momen itu, Bu Mirna mulai menunjukkan perubahan sikap. Dia tidak lagi bersikap semena-mena terhadap Rina. Namun, perubahan ini tidak serta-merta membuat Rina melupakan semua perlakuan buruk yang pernah diterimanya. Meski begitu, Rina memutuskan untuk tetap tinggal, tetapi dengan syarat bahwa dia tidak lagi diperlakukan seperti pembantu. Rina, mulai sekarang kamu tidak perlu mengurus semua pekerjaan rumah. Ibu akan membantu sebisa ibu, kata Bu Mirna suatu pagi dengan nada lembut. Rina hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Dalam hatinya, dia merasa lega. Tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah hasil dari perjuangannya selama ini. Seiring waktu, suasana rumah menjadi lebih harmonis. Bu Mirna mulai terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, meskipun awalnya canggung. Dia yang dulu hanya duduk-duduk menonton televisi kini terlihat mencuci piring atau menyapu lantai. Saya tidak pernah menyangka pekerjaan rumah ini begitu melelahkan, keluh Bu Mirna suatu hari sambil mengelap keringat di dahinya. Rina hanya tersenyum. Itulah yang saya rasakan setiap hari, Bu. Tapi jika dikerjakan bersama, semuanya jadi lebih ringan, jawabnya dengan bijak.
Perubahan ini juga membawa dampak pada hubungan Rina dengan anggota keluarga lainnya. Mereka mulai menghargai keberadaan Rina dan tidak lagi menganggapnya sebagai babu. Bahkan, Arman yang selama ini pasif mulai menunjukkan dukungannya. "Mas, kamu tidak keberatan membantu cuci piring, kan?" tanya Rina suatu malam. Arman tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja tidak. Aku sadar selama ini aku terlalu egois. Mulai sekarang, aku ingin menjadi suami yang lebih baik." Sementara itu, usaha kue yang dirintis Rina semakin berkembang. Pesanan datang tidak hanya dari tetangga, tetapi juga dari pelanggan di luar lingkungan rumah. Berkat kerja kerasnya, Rina berhasil membeli peralatan baking yang lebih canggih dan menyewa bantuan tambahan untuk memenuhi pesanan yang semakin banyak. Kue-kue buatan Rina memang enak. Tidak heran jika banyak yang memesan, kata salah satu tetangga sambil membawa pulang pesanannya. Keberhasilan ini membuat Rina semakin percaya diri. Dia tidak lagi bergantung pada siapapun, termasuk Arman, untuk masalah keuangan. Uang yang dia hasilkan digunakan untuk kebutuhan pribadinya dan sebagian dia simpan sebagai tabungan masa depan. Namun, kehidupan tidak selamanya berjalan mulus. Bu Mirna mulai merasakan dampak dari perlakuannya di masa lalu. Salah satu tetangga yang mengetahui bagaimana Bu Mirna memperlakukan Rina mulai menyebarkan cerita itu. Dulu, Bu Mirna itu memperlakukan menantunya seperti pembantu. Tapi lihat sekarang, menantunya yang sukses, sementara dia malah bergantung pada menantunya, kata seorang tetangga sambil bergosip di warung. Berita ini sampai ke telinga Bu Mirna. Dia merasa malu dan menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Di depan orang-orang, dia berusaha menunjukkan bahwa hubungannya dengan Rina baik-baik saja. Tetapi di dalam hati, dia tahu bahwa semuanya adalah akibat dari perlakuannya di masa lalu. Meskipun Bu Mirna telah berubah, Rina tidak pernah menunjukkan sikap sombong atau merendahkan mertuanya. Sebaliknya, dia tetap bersikap rendah hati dan membantu Bu Mirna ketika dibutuhkan. "Rina, Ibu ingin minta maaf sekali lagi atas semua yang telah Ibu lakukan padamu. Ibu benar-benar menyesal," kata Bu Mirna suatu malam dengan suara gemetar. Rina menatap wajah mertuanya dan melihat penyesalan yang tulus di matanya. "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah memaafkan Ibu. Yang penting sekarang kita bisa hidup rukun sebagai keluarga," jawabnya sambil tersenyum. Jawaban Rina membuat Bu Mirna menangis. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar dihargai dan dicintai oleh menantunya. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi Bu Mirna dan seluruh keluarga. Mereka belajar bahwa menghargai satu sama lain adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Rina, dengan kesabarannya, telah membuktikan bahwa kebaikan dan ketegasan dapat mengubah hati yang keras menjadi lembut. Kini, kehidupan Rina berjalan lebih baik. Dia tidak lagi merasa tertekan atau diperlakukan seperti pembantu. Sebaliknya, dia dihormati sebagai anggota keluarga yang penting. Bu Mirna sering bercerita kepada tetangganya, Rina itu menantu yang luar biasa. Saya beruntung sekali memilikinya. Rina hanya tersenyum setiap kali mendengar pujian itu. Dia tahu bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Rina kini menjalani kehidupan yang jauh lebih bahagia. Usahanya semakin sukses, hubungannya dengan Arman semakin harmonis, dan yang terpenting, dia telah mendapatkan penghormatan dari mertua yang dulu pernah memperlakukannya dengan buruk. Karma memang bekerja dengan cara yang misterius. Namun, Rina telah membuktikan bahwa membalas keburukan dengan kebaikan adalah bentuk balasan terbaik. Seiring waktu, kehidupan Rina tampak semakin stabil.
Hubungannya dengan Bu Mirna yang dulunya penuh konflik kini berubah menjadi lebih hangat. Namun, hidup selalu memiliki cara untuk menguji seseorang, dan ujian baru pun datang ke keluarga mereka. Kesuksesan Rina dalam bisnis kuenya mulai menjadi perbincangan di kalangan tetangga. Banyak yang memuji ketekunan Rina, tetapi ada pula yang justru merasa iri. Salah satunya adalah Bu Yati, tetangga dekat yang sering dibandingkan dengan Rina oleh Bu Mirna. Bu Mirna, enak sekali ya sekarang punya menantu seperti Rina. Padahal dulu saya dengar cerita, katanya Rina itu susah diatur, kata Bu Yati dengan nada menyindir. Bu Mirna yang biasanya senang menerima pujian tentang Rina, kali ini hanya tersenyum kecut. Komentar Bu Yati mengingatkannya pada masa-masa kelam ketika dia memperlakukan Rina dengan buruk. Perasaan malu dan cemburu mulai merasuk ke hatinya. Ah, Rina memang rajin, tapi ya biasa saja. Semua ini kan karena bantuan keluarga juga, jawab Bu Mirna dengan nada defensif. Kata-kata itu terdengar oleh Rina yang kebetulan sedang lewat. Meski sakit hati, Rina memilih diam. Dia tahu bahwa Bu Mirna masih berusaha mempertahankan harga dirinya di depan orang lain, meskipun pada kenyataannya kehidupan mereka kini banyak bergantung pada Rina. Tak hanya soal tetangga, ujian lain datang dari sisi keuangan keluarga. Arman mengalami masalah di tempat kerjanya. Perusahaan tempatnya bekerja sedang melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK, besar-besaran, dan Arman menjadi salah satu karyawan yang terkena dampaknya. Mas, kamu kenapa diam saja sejak pulang tadi? Tanya Rina ketika melihat Arman duduk termenung di sofa. Aku di PHK, Rina, jawab Arman dengan suara berat. Berita itu mengejutkan Rina. Namun, dia tidak ingin menunjukkan kepanikan di depan suaminya. Tidak apa-apa, Mas. Kita pasti bisa melewati ini. Sekarang kita fokus mencari solusi, katanya dengan nada menenangkan. Arman merasa terhibur dengan sikap tenang Rina. Dia menyadari betapa kuatnya istrinya, bahkan dalam situasi sulit seperti ini. Sejak Arman kehilangan pekerjaan, Rina menjadi tulang punggung keluarga. Pendapatannya dari bisnis kue kini tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Awalnya, Bu Mirna merasa tidak nyaman dengan kenyataan ini. Bagaimana mungkin perempuan yang mengurus semua kebutuhan keluarga? Seharusnya laki-laki yang bekerja, keluhnya suatu malam kepada Arman. Namun, Arman hanya menggeleng. Bu, Rina sedang berusaha membantu kita semua. Jangan mempermasalahkan siapa yang bekerja. Yang penting kita bisa bertahan, jawabnya. Mendengar jawaban itu, Bu Mirna tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mulai menyadari bahwa Rina adalah sosok yang luar biasa, jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Sementara itu, usaha kue Rina terus berkembang pesat. Dengan dukungan dari pelanggan setianya, dia berhasil membuka toko kecil di pinggir jalan raya. Toko itu menjadi simbol kesuksesan Rina, sekaligus bukti bahwa kerja keras dan kesabaran selalu membuahkan hasil. Rina, tolong ajari ibu membuat kue. Siapa tahu ibu bisa membantu di toko, kata Bu Mirna suatu hari. Permintaan itu mengejutkan Rina, tetapi dia menyambutnya dengan senang hati. Tentu saja, Bu. Saya akan ajarkan semuanya, jawabnya dengan penuh semangat. Bu Mirna, yang dulunya hanya tahu memerintah, kini belajar untuk bekerja di bawah arahan menantunya. Hubungan mereka semakin erat, dan rasa hormat Bu Mirna terhadap Rina semakin tumbuh. Namun, karma masih terus bekerja. Salah satu kerabat Bu Mirna, Tante Ningsih, yang selama ini sering meremehkan Rina,
tiba-tiba datang ke rumah mereka dengan wajah penuh penyesalan. "Ningsih, ada apa? Kok tiba-tiba datang?" tanya Bu Mirna. Ternyata, bisnis keluarga Tante Ningsih sedang mengalami kebangkrutan dan dia membutuhkan bantuan keuangan. Selama ini, Tante Ningsih selalu memandang rendah Rina, tetapi kini dia datang dengan permohonan maaf. "Saya tahu selama ini saya sering bicara buruk tentang Rina. Tapi sekarang saya sadar, dia adalah sosok yang luar biasa. Tolong bantu saya, Rina," kata Tante Ningsih sambil menangis. Rina merasa dilema. Di satu sisi, dia ingin membalas semua penghinaan yang pernah diterimanya. Namun, di sisi lain, dia tahu bahwa kebaikan adalah bentuk balasan terbaik. "Ibu Ningsih, saya tidak menyimpan dendam. Jika ibu butuh bantuan, saya akan bantu sebisa saya," jawab Rina dengan tenang. Jawaban itu membuat Tante Ningsih tertegun. Dia merasa malu sekaligus kagum pada kebesaran hati Rina. Kisah ini menjadi pelajaran bagi banyak orang, termasuk Bu Mirna. Dia akhirnya menyadari bahwa menantu yang dulu dia remehkan adalah penyelamat keluarganya. Dalam hati, dia berjanji untuk tidak pernah lagi meremehkan atau memperlakukan orang lain dengan buruk. "Rina, ibu benar-benar berterima kasih padamu. Tanpamu, keluarga ini tidak akan bertahan," kata Bu Mirna sambil memeluk Rina. Rina hanya tersenyum. Dia tahu bahwa perjuangannya selama ini telah membuahkan hasil. Kini, dia hidup dalam keluarga yang lebih harmonis, dihormati, dan dicintai oleh semua orang. Kehidupan Rina kini berjalan lebih baik dari sebelumnya. Dia berhasil mengubah konflik menjadi pelajaran dan kebencian menjadi kasih sayang. Usaha kuenya terus berkembang, hubungan dengan mertuanya semakin erat, dan yang terpenting, dia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk mengatasi segala rintangan. Rina membuktikan bahwa karma selalu datang, tetapi dengan kesabaran dan kebaikan, balasan itu bisa membawa kebahagiaan bagi semua orang. Perubahan dalam keluarga Rina memang membawa banyak kebaikan, tetapi perjalanan hidupnya belum sepenuhnya mulus. Kali ini, ujian baru datang dalam bentuk cobaan terhadap hubungan antara Rina dan Arman. Kesuksesan Rina yang semakin mencolok membuat beberapa tetangga mulai bergunjing. Tidak sedikit yang mempertanyakan peran Arman dalam rumah tangga mereka. Suaminya itu sekarang seperti pengangguran. Yang kerja keras malah istrinya, bisik seorang tetangga kepada yang lain. Betul, mungkin lama-lama istrinya jadi besar kepala karena merasa lebih berkuasa, sahut yang lain. Bisikan-bisikan ini lambat laun sampai ke telinga Arman. Meskipun Rina tidak pernah membahas hal tersebut, Arman merasa harga dirinya terluka. Dia mulai merasa tidak berguna dalam keluarganya. "Mas, kenapa akhir-akhir ini kamu sering murung?" tanya Rina suatu malam ketika melihat Arman duduk termenung. "Rina, kamu tidak merasa aneh, ya? Orang-orang bilang aku ini cuma bergantung sama kamu," jawab Arman dengan nada getir. Rina memegang tangan suaminya dan berkata dengan lembut, Mas, aku tidak pernah memandangmu seperti itu. Kita ini pasangan, dan pasangan itu saling mendukung. Waktu kamu bekerja, aku selalu mendukungmu. Sekarang giliranku. Jangan pikirkan kata orang lain." Kata-kata Rina sedikit menenangkan hati Arman, tetapi bisikan-bisikan itu tetap membayangi pikirannya. Kehadiran konflik ini mulai memengaruhi hubungan Rina dan Arman. Arman yang biasanya santai dan penyayang, kini menjadi lebih sensitif dan sering merasa cemburu. "Rina, kenapa kamu harus bekerja sampai larut malam di toko? Apa tidak cukup karyawan yang mengurus?" tanyanya suatu malam. "Aku harus memastikan semuanya berjalan lancar,"
Mas. Toko ini kan baru dibuka, jadi aku masih harus turun langsung, jawab Rina dengan sabar. Namun, penjelasan itu tidak selalu memuaskan Arman. Dia merasa tersisih dan mulai meragukan perannya dalam rumah tangga. Bu Mirna yang melihat perubahan sikap Arman berusaha menengahi. Arman, kamu harus mendukung istrimu. Rina itu bekerja keras bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarga ini, katanya suatu hari. Namun, Arman hanya menghela napas panjang. Aku tahu, Bu. Tapi aku juga ingin merasa dihargai sebagai kepala keluarga. Rina menyadari bahwa dia perlu mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi ini. Dia tidak ingin kesuksesannya justru menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangganya. Suatu malam, Rina menyiapkan makan malam khusus untuk Arman. Dia memasak makanan favorit suaminya dan mendekorasi meja makan dengan lilin kecil. Mas, malam ini kita makan bersama, ya? Aku sengaja menyiapkan ini untuk kamu, katanya sambil tersenyum. Arman terkejut melihat usaha Rina. Kamu repot-repot begini untuk aku? Tanyanya dengan nada lembut. Mas, aku tahu akhir-akhir ini kamu merasa tidak nyaman. Aku minta maaf kalau aku terlalu sibuk. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku melakukan semua ini untuk kita berdua, jawab Rina dengan tulus. Malam itu, mereka berbicara dari hati ke hati. Arman akhirnya menyadari bahwa perasaan rendah dirinya hanya berasal dari pikirannya sendiri, bukan dari sikap Rina. Aku beruntung punya istri seperti kamu, Rina. Maafkan aku karena sudah berpikir macam-macam, kata Arman sambil memeluk Rina. Sementara itu, Bu Mirna yang dulu sering menjadi sumber konflik kini berubah menjadi penengah dalam keluarga. Dia tidak lagi memihak Arman atau Rina secara berlebihan, melainkan berusaha menjaga keseimbangan. Rina, ibu bangga melihat kamu dan Arman bisa menyelesaikan masalah kalian dengan baik. Tidak semua pasangan bisa seperti itu, katanya suatu hari. Rina tersenyum. Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin keluarga ini bahagia. Bu Mirna juga semakin aktif membantu Rina di toko. Meskipun usianya tidak lagi muda, dia belajar menjalankan kasir dan melayani pelanggan dengan penuh semangat. Bu Mirna sekarang seperti manajer toko ya, kata salah satu pelanggan sambil tertawa. Bu Mirna hanya tersenyum. Dia merasa bangga bisa membantu menantunya, meskipun hanya dalam hal kecil. Karma baik yang dihasilkan dari kesabaran dan keteguhan hati Rina mulai membawa berkah tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh keluarga. Suatu hari, seorang pelanggan besar menawarkan kerjasama dengan toko kue Rina untuk memasok produk ke beberapa restoran terkenal. Toko Anda punya kualitas yang sangat baik. Kami ingin menjadikan Anda pemasok tetap untuk restoran kami, kata pelanggan itu. Rina merasa sangat bersyukur atas kesempatan itu. Dengan kerjasama ini, pendapatannya meningkat drastis, dan dia bisa mempekerjakan lebih banyak karyawan. Di sisi lain, karma buruk juga terus mengejar orang-orang yang pernah meremehkan Rina. Bu Yati, tetangga yang dulu suka bergosip, mengalami masalah keuangan setelah bisnis keluarganya merugi. Saya jadi ingat bagaimana saya pernah membicarakan Rina. Ternyata dia jauh lebih kuat daripada saya, kata Bu Yati kepada seorang teman. Kini, keluarga Rina menjalani kehidupan yang lebih harmonis. Arman mulai mencari pekerjaan baru, sementara Rina terus mengembangkan bisnisnya. Bu Mirna yang dulu menjadi sumber tekanan kini menjadi pendukung utama. Kehidupan itu seperti roda. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bersikap, kata Bu Mirna suatu malam. Rina setuju.
Baginya, pelajaran terbesar adalah bahwa kebaikan hati selalu membawa hasil yang baik, meskipun tidak selalu instan. Penutup, kebahagiaan yang layak didapatkan. Kehidupan Rina kini benar-benar berbeda dari awal pernikahannya. Dia tidak lagi merasa seperti babu di rumah mertua. Sebaliknya, dia dihormati sebagai sosok yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya, termasuk mertua dan suaminya. Mereka semua belajar bahwa menghargai dan mendukung satu sama lain adalah kunci untuk menghadapi segala ujian dalam kehidupan. Kehidupan Rina kini terlihat seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Usaha kuenya berkembang pesat, hubungannya dengan Bu Mirna membaik, dan Arman mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Namun, seperti kehidupan pada umumnya, kebahagiaan ini kembali diuji. Suatu hari, ketika Rina sedang sibuk melayani pelanggan di tokonya, seorang wanita muncul dengan wajah penuh senyum. Wanita itu mengenakan pakaian mewah dan riasan tebal. Rina, lama sekali tidak bertemu. Ternyata kamu sekarang punya toko kue, ya? Katanya dengan nada sinis. Rina menoleh dan terkejut melihat sosok itu. Wanita itu adalah Mira, mantan kekasih Arman yang dulu sempat membuatnya cemburu di awal pernikahan mereka. Mira? Ada apa kamu kesini? Tanya Rina sambil berusaha tetap tenang. Aku hanya ingin melihat kehidupanmu sekarang. Katanya kamu sukses besar. Tapi apakah Arman juga sesukses kamu? Atau dia cuma numpang hidup? Kata-kata Mira seperti pisau yang menusuk hati Rina. Namun, Rina memilih untuk tidak terpancing. Dia hanya tersenyum dan berkata, kehidupan kami baik-baik saja, Mira. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah beberapa saat, Mira pergi dengan tawa kecil yang terdengar penuh ejekan. Namun, kunjungan itu meninggalkan bekas di hati Rina. Kehadiran Mira mulai menjadi sumber keraguan di pikiran Arman. Ketika Rina menceritakan pertemuan mereka, Arman terlihat gelisah. Kenapa dia tiba-tiba muncul? Apa dia ingin mengganggu kita lagi? Tanya Arman dengan nada cemas. Mas, jangan pikirkan dia. Dia hanya ingin membuat kita ragu. Yang penting kita tetap fokus pada kehidupan kita, jawab Rina sambil menggenggam tangan suaminya. Namun, Arman tidak bisa menghilangkan kegelisahannya. Dia merasa harga dirinya kembali dipertanyakan, terutama karena Mira tahu tentang masa sulit yang pernah mereka alami. Bu Mirna yang mendengar cerita tentang kedatangan Mira tidak tinggal diam. Berbeda dari dirinya yang dulu, kali ini dia mengambil sikap untuk melindungi menantu dan anaknya. Rina, jangan khawatir. Ibu tahu Mira itu suka mencari masalah. Kalau dia datang lagi, ibu sendiri yang akan menghadapinya, kata Bu Mirna dengan tegas. Rina merasa terharu mendengar dukungan dari mertuanya. Dia menyadari bahwa perubahan Bu Mirna bukan hanya di permukaan, tetapi benar-benar tulus. Di tengah kekacauan ini, Rina menghadapi ujian lain. Salah satu karyawannya di toko kue ketahuan mencuri uang kas. Meskipun jumlahnya tidak besar, masalah ini cukup membuat Rina stres. Bu Rina, saya benar-benar minta maaf. Saya hanya butuh uang untuk membayar hutang, kata karyawan itu sambil menangis. Rina merasa dilema. Dia ingin bersikap tegas, tetapi juga tidak ingin memperkeruh suasana. Setelah berdiskusi dengan Arman dan Bu Mirna, dia memutuskan untuk memberikan karyawan itu kesempatan kedua. Kali ini saya maafkan. Tapi kalau terjadi lagi, saya harus mengambil tindakan tegas, kata Rina dengan suara tenang namun tegas.
Keputusan itu membuat karyawan tersebut berjanji untuk berubah. Namun, kejadian ini juga membuat Rina semakin berhati-hati dalam mengelola bisnisnya. Di sisi lain, Arman akhirnya mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan logistik. Meskipun gajinya tidak sebesar pekerjaan sebelumnya, dia merasa bersyukur bisa kembali bekerja. Rina, aku akhirnya diterima kerja lagi. Mungkin ini bukan pekerjaan impian, tapi setidaknya aku bisa membantu keluarga kita, katanya dengan senyum bahagia. Rina merasa sangat bangga pada suaminya. Mas, pekerjaan apapun itu mulia. Yang penting kita terus berusaha, jawabnya dengan tulus. Kembalinya Arman ke dunia kerja juga membantu mengembalikan keseimbangan dalam hubungan mereka. Arman merasa lebih percaya diri, sementara Rina merasa lebih lega karena tanggung jawabnya sedikit berkurang. Sementara itu, Mira yang berusaha mengganggu kehidupan Rina dan Arman akhirnya menghadapi karmanya sendiri. Bisnis keluarganya mengalami kerugian besar akibat salah investasi, dan Mira terpaksa menjual sebagian asetnya untuk menutupi hutang. Rina, kamu tahu Mira sekarang? Dia sudah tidak seperti dulu lagi. Semua yang dia pamerkan ternyata hanya ilusi, kata salah satu tetangga. Rina hanya tersenyum mendengar berita itu. Dia merasa tidak perlu merayakan kejatuhan orang lain, tetapi dalam hatinya, dia tahu bahwa karma selalu bekerja dengan cara yang misterius. Kini, keluarga Rina kembali hidup dengan damai. Bu Mirna semakin aktif membantu di toko, Arman semakin sibuk dengan pekerjaannya, dan Rina terus mengembangkan bisnisnya dengan penuh semangat. Hubungan mereka yang dulu penuh konflik kini berubah menjadi fondasi yang kokoh. Mereka semua belajar bahwa kesabaran, kerja keras, dan saling mendukung adalah kunci untuk menghadapi segala ujian dalam hidup. Rina tidak lagi merasa seperti babu di rumah mertuanya. Sebaliknya, dia merasa dihormati dan dicintai oleh semua anggota keluarga. Hubungannya dengan Bu Mirna kini lebih seperti hubungan ibu dan anak, penuh kasih sayang dan saling menghormati. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, termasuk tetangga dan teman-temannya. Mereka semua belajar bahwa setiap kesulitan dalam hidup adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Rina kini hidup dalam harmoni, dengan keluarga yang mendukung dan kehidupan yang penuh berkah. Semua itu adalah hasil dari kesabarannya menghadapi ujian, kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan, dan kekuatannya untuk terus maju meskipun menghadapi banyak rintangan. Meski kehidupan Rina terlihat semakin sempurna, kenyataan tetap menunjukkan bahwa tidak ada perjalanan hidup yang benar-benar mulus. Ujian baru datang, menguji kekuatan cinta, kesabaran, dan kebijaksanaan yang telah mereka bangun selama ini. Kesuksesan Rina mulai menjadi bahan perbincangan bukan hanya di lingkungan sekitar, tetapi juga di kalangan keluarga besar Arman. Beberapa kerabat yang sebelumnya meremehkan Rina kini mulai menunjukkan sikap iri. Bu Mirna, mantu ibu itu sekarang sudah hebat ya. Tapi apa dia masih menghormati keluarga? Jangan-jangan dia sudah lupa daratan, kata seorang saudara sepupu Arman ketika acara kumpul keluarga. Bu Mirna merasa tersinggung mendengar ucapan itu. Rina tetap menghormati semua orang. Dia tidak pernah berubah meski sekarang sukses, jawabnya dengan nada tegas. Namun, kata-kata itu meninggalkan luka di hati Bu Mirna. Dia mulai merasa ragu, apakah keberhasilan Rina membuat hubungan dalam keluarga besar menjadi renggang. Sementara itu, bisnis Rina juga menghadapi tantangan baru. Salah satu pemasok utama bahan baku kuenya menaikkan harga secara drastis, membuat Rina harus memikirkan cara untuk menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Kalau kita tetap menggunakan pemasok yang sama, margin keuntungan akan turun, kata salah satu karyawan Rina saat rapat.
Rina memutuskan untuk mencari alternatif pemasok. Namun, proses ini tidak mudah dan memakan waktu. Stres karena masalah ini mulai memengaruhi emosinya di rumah. Suatu malam, ketika Arman pulang kerja, dia menemukan Rina duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. "Rina, kamu kenapa? Ada masalah di toko?" Tanya Arman sambil duduk di sebelahnya. Rina menghela napas. "Masalah pemasok. Aku takut kalau terus begini, bisnis kita akan terganggu." Arman menggenggam tangan Rina dengan lembut. "Kamu sudah melalui banyak hal, Rina. Aku yakin kamu bisa menemukan solusinya. Kalau butuh bantuan, bilang saja. Aku selalu ada untuk kamu." Dukungan Arman membuat Rina merasa lebih tenang. Dia menyadari bahwa tidak semua masalah harus dihadapinya sendirian. Melihat Rina yang semakin sibuk, Bu Mirna menawarkan diri untuk membantu lebih banyak di toko. "Rina, biarkan ibu yang mengurus stok bahan sementara kamu fokus mencari pemasok baru," katanya. Awalnya, Rina ragu untuk menerima tawaran itu. Namun, dia tahu bahwa Bu Mirna benar-benar ingin membantu. Dengan bimbingan Rina, Bu Mirna mulai belajar mengelola stok bahan dengan lebih baik. Bu Mirna sekarang jadi seperti manajer operasional toko, canda salah satu karyawan. Bu Mirna hanya tertawa. Meskipun usianya tidak lagi muda, dia merasa bangga bisa membantu menantunya. Di sisi lain, Arman semakin nyaman dengan pekerjaannya di perusahaan logistik. Dia bahkan mendapat promosi kecil sebagai kepala tim. "Mas, aku bangga sama kamu. Kamu berhasil menunjukkan bahwa kamu bisa bangkit dari masa sulit," kata Rina suatu malam. "Semua ini juga karena dukungan kamu, Rina. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih terpuruk," jawab Arman dengan penuh rasa syukur. Hubungan mereka yang sempat tegang kini semakin erat. Mereka saling mendukung dan memahami bahwa cinta adalah tentang kebersamaan dalam suka maupun duka. Karma buruk yang menghampiri orang-orang yang pernah merendahkan Rina semakin terlihat. Salah satu contohnya adalah tetangga mereka, Bu Yati, yang dulu suka bergosip. Bisnis suaminya yang sempat berjaya kini bangkrut karena kesalahan manajemen. Keluarga mereka harus menjual rumah dan pindah ke tempat yang lebih sederhana. "Rina, aku minta maaf atas semua yang pernah aku katakan tentang kamu. Aku salah menilai kamu," kata Bu Yati ketika bertemu Rina di pasar. Rina hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Semoga ibu dan keluarga diberi kekuatan untuk menghadapi ini." Meskipun Rina tidak menyimpan dendam, dia merasa bahwa kejadian ini adalah pengingat bahwa kesabaran selalu membawa hasil yang baik. Sikap Bu Mirna yang semakin berubah menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Dia tidak lagi dikenal sebagai mertua yang galak dan suka menyuruh-nyuruh, melainkan sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan bijaksana. "Rina, ibu banyak belajar dari kamu. Dulu ibu terlalu keras, tapi sekarang ibu tahu bahwa kelembutan jauh lebih berharga," katanya suatu hari. Rina merasa terharu mendengar pengakuan itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa sikap sabarnya selama ini bisa membawa perubahan sebesar itu. Kini, kehidupan keluarga Rina semakin harmonis. Mereka tidak lagi dihantui oleh konflik atau rasa tidak percaya. Sebaliknya, mereka saling mendukung untuk mencapai impian bersama. Hubungan Rina dengan mertua, suami, dan orang-orang di sekitarnya menjadi bukti bahwa kesabaran, kerja keras, dan cinta selalu membawa hasil yang indah. Harmoni yang telah tercipta di rumah Rina dan Arman tampaknya menjadi akhir yang bahagia bagi semua pihak. Namun, kehidupan selalu memiliki cara untuk menguji sejauh mana perubahan seseorang benar-benar tulus.
Bu Mirna yang kini lebih banyak membantu di toko Rina mulai merasakan kelelahan fisik. Namun, dia enggan mengakuinya. Ibu tidak apa-apa, Rina. Ini hanya pegal-pegal biasa. Mungkin karena ibu tidak terbiasa berdiri lama, katanya ketika Rina menyarankan agar Bu Mirna beristirahat. Namun, beberapa hari kemudian, Bu Mirna tiba-tiba pingsan di toko. Kepanikan melanda Rina dan para karyawan. Dia segera membawa mertuanya ke rumah sakit, di mana dokter memberi kabar yang mengejutkan. Bu Mirna mengalami tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh kelelahan dan stres. Sebaiknya beliau tidak terlalu banyak bekerja dan lebih fokus pada pemulihan, kata dokter. Mendengar itu, Rina merasa sangat bersalah. Dia mulai berpikir bahwa mertuanya mungkin terlalu memaksakan diri untuk menebus kesalahan masa lalu. Sementara itu, Arman juga merasakan tekanan dari berbagai sisi. Pekerjaannya di perusahaan logistik mulai menuntut lebih banyak waktu dan tenaga, sementara kondisi ibunya membuatnya merasa bersalah karena tidak selalu ada di rumah. Mas, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ibu sekarang di bawah pengawasan dokter, dan aku akan memastikan dia mendapat perawatan terbaik, jika Rina mencoba menenangkan suaminya. Namun, Arman tetap merasa terbebani. Aku hanya merasa bahwa ini semua adalah akibat dari sikap kita di masa lalu. Aku dan ibu terlalu keras padamu, dan sekarang semuanya seolah berbalik ke arah kami. Rina menggeleng dan menggenggam tangan suaminya. Mas, ini bukan soal balasan atau karma. Ini adalah ujian untuk kita semua, dan kita harus melewatinya bersama. Ketika kondisi kesehatannya mulai membaik, Bu Mirna mengungkapkan penyesalannya yang paling dalam kepada Rina. Rina, ibu tidak pernah menyangka bahwa sikap ibu dulu bisa begitu menyakitkan untukmu. Ibu merasa sangat bersalah. Kamu tidak hanya menerima semuanya dengan sabar, tetapi juga membalasnya dengan kebaikan, katanya sambil menahan air mata. Rina merangkul Bu Mirna dengan lembut. Ibu, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Aku tidak pernah menyimpan dendam. Yang penting sekarang, kita semua belajar dari masa lalu dan terus saling mendukung. Percakapan itu membawa kedamaian baru di hati Bu Mirna. Dia merasa bahwa penyesalannya tidak sia-sia, karena Rina telah memberinya kesempatan untuk berubah. Karma yang dulu sempat menjadi perbincangan di lingkungan mereka kini semakin jelas terlihat. Orang-orang yang pernah merendahkan Rina dan memandang sebelah mata kehidupannya mengalami berbagai masalah. Tetangga mereka, Bu Yati, yang dulunya suka bergosip, kini harus hidup lebih sederhana setelah keluarganya bangkrut. Mira, mantan kekasih Arman, kehilangan semua asetnya dan hidup dengan hutang. Namun, Rina tidak pernah merasa perlu merayakan kejatuhan mereka. Dia percaya bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk belajar dari kesalahan, seperti yang telah terjadi pada Bu Mirna. Setelah semua cobaan itu, kehidupan keluarga Rina semakin harmonis. Bu Mirna memutuskan untuk pensiun sepenuhnya dari toko dan fokus pada kesehatannya. Dia juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan mereka, membantu sesama yang membutuhkan. Arman semakin berkembang dalam pekerjaannya dan bahkan mendapat promosi sebagai manajer operasional. Dia merasa lebih percaya diri dan bangga karena bisa membuktikan dirinya tanpa harus bergantung pada orang lain. Sementara itu, Rina terus mengembangkan bisnisnya. Dia bahkan membuka cabang baru dan mempekerjakan lebih banyak orang dari lingkungan sekitar. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, Bu Mirna berkata, "Rina, kamu adalah contoh nyata bahwa kesabaran dan kebaikan bisa mengubah segalanya. Ibu beruntung memiliki menantu sepertimu." Rina tersenyum dan menjawab, Ibu,
Aku juga beruntung memiliki keluarga seperti kalian. Kita semua belajar dari perjalanan ini, dan itu yang membuat kita lebih kuat. Arman menambahkan, yang penting sekarang adalah kita terus menjaga hubungan ini dan tidak pernah lupa untuk saling mendukung. Malam itu, mereka berbicara panjang lebar tentang masa lalu, masa kini, dan harapan untuk masa depan. Mereka menyadari bahwa kehidupan tidak selalu mudah, tetapi dengan cinta dan pengertian, mereka bisa melewati segalanya. Kehidupan Rina kini menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Tetangga, teman, bahkan keluarga besar Arman mulai melihat bahwa kesuksesan dan kebahagiaan bukanlah hasil dari balas dendam, melainkan dari kerja keras, kesabaran, dan hati yang tulus. Bu Mirna yang dulu keras kini menjadi sosok yang lembut dan penuh kasih. Dia bahkan menjadi tempat curhat bagi para ibu di lingkungan mereka. Rina tidak lagi merasa seperti babu di rumah mertuanya. Sebaliknya, dia merasa seperti bagian yang sangat dihormati dan dicintai dalam keluarga. Perjalanan hidupnya mengajarkan banyak hal, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Dan meskipun perjalanan itu penuh dengan rintangan, akhirnya membawa mereka pada kebahagiaan yang sejati. Dengan cinta, kesabaran, dan kebijaksanaan, Rina berhasil mengubah konflik menjadi harmoni, dan penyesalan menjadi pelajaran berharga. Kehidupan mereka kini adalah bukti bahwa segala sesuatu yang baik akan datang pada mereka yang tidak pernah berhenti berusaha dan percaya pada kekuatan cinta.